Pada episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah pura keramat yang terletak di Dusun Meru-Meru Penebel, Tabanan, Bali. Pura ini disebut Pura Panti. Kekeramatan pura ini sudah menjadi perbincangan turun-temurun di kalangan penduduk sekitar. Pura ini sangat disucikan dan dihormati. Sama sekali tidak ada yang berani macam-macam di tempat ini. Pura ini dikelilingi dan dilindungi oleh ratusan makhluk astral yang sangat dahsyat. Dan kita berkunjung ke pura ini tentu saja untuk bertirta yatra, mencari kesucian, pengalaman dan pelajaran dari alam. Dan mari belajar dari alam secara langsung. Oke pemirsa, sebelum kita nanti jalan-jalan ke pura, ada baiknya kita mendengar cerita, mewawancari penduduk lokal di sini. Ayo, sepertinya di sana ada. Jadi kami di sini mau menanyakan masalah Pura Panti, pura yang dekat di utara desanya Bapak ini. Karena menurut cerita yang kita dengar, katanya banyak ada kejadian-kejadian mistis, banyak ada hal-hal yang di luar akal. Mungkin Bapak bisa ceritakan ada pengalaman Bapak dengan Pura Panti itu sendiri. Kalau pengalaman sendiri tidak pernah saya ngalamin gitu, biar tidak salah nanti. Mungkin ada cerita yang Bapak Ya, dengar. kalau cerita yang kebetulan didengar gitu, dari apa namanya, mistis apa gimana ya, kejadian-kejadian aneh yang dialami orang-orang yang melintas Masyarakat di sini. orang melintas di Pura Panti misalnya dia pakai topi kayak gini, apa namanya, topi kukusan, terus kemudian pakai bunga pucuk tuh, bang sepatu Bali tuh, Bunga pucuk Rejuno. warna merah tuh, apa namanya, Rejuno. nah itu kadang-kadang dia bisa pangling daerah sini, tidak menemukan jalan keluar dari pondok ini, dari desa ini, dari lingkungan sini gitu. Kemudian ada juga kejadian orang mencari kayu bakar di sekitar Pura itu, bisa apa istilahnya, Kena sakit, kena nggak sakit, melepoh itu apa namanya, melepoh, nebus, nah, nebusin, pokoknya istilahnya tidak diizinkan lu ngambil sesuatu di situ gitu. Dulu mau nebang pohon di sana, waktu kebetulan saya sempat jadi pengurus di pura sana. Urus pura ya. Maunya kan kita nebang salah satu pohon karena ada pembangunan waktu itu, piasan, biar enggak, takutnya nimpa daripada bangunan. Maunya kan ditebang. Ya. Setelah mencari beberapa orang, sampai orang luar Bali kita cari, tidak berani mereka nebang gitu, katanya melihat sesuatu apa gitu, saya juga nggak. Tahu. Awalnya kita dicari itu kadang-kadang pas di rumahnya gitu ya. Kan saya suruh ini apa, disuruh nebang pohon gitu. Nanti adalah imbalannya sebagian karena ini ada dananya, kan tak gituin. Yang ini nih agak gimana dia? Oh, mungkin dia udah tahu, agak tahu fisik anunya, fisik daripada pohon itu. Enggak perlu, saya kasih minuman aja udah dah, nanti tak tebangin. Monggol itu apa namanya? Mangkas. Nanti tak pangkasin deh. Sampai di sini, sampai di lokasi pura, entah gimana dia nggak berani gitu. Baru lihat gini tuh katanya melihat sesuatu lah di atas, sama kayak orang luar Bali itu, orang Jawa. Sama juga gitu dia bilang. Dia kabur gitu. Enggak sih kabur, artinya tidak sanggup gitu, apapun saya dikasih tidak sanggup lah gitu. Tidak berani lah, apapun dikasih nanti nggak sanggup nih, saya tidak berani gitu. Oke, kita sekarang meluncur langsung ke sana, tapi dengan catatan tidak boleh macam-macam nanti Ya jangan ya. Kalau
youtuber yang lain nanti mau eksplorasi ke sini harus itu ya, harus sopan, tidak boleh macam-macam tempat ini. Kita langsung meluncur ke sana, yuk. Oke pemirsa, kali ini saya mau mengajak Anda untuk observasi ke sebuah pura yang terkenal angker dan keramat. Pura ini terletak di Banjar Meru-Meru, Penebal Tabanan, Bali. Ayo, follow me. Kalau tempat ini kita sudah harus minta izin. Tempat ini sudah ada seorang perempuan. Yang sangat baik sekali. Sebelum masuk ke hutan ini, ada baiknya kalau anda mau observasi ke sini harus minta izin dulu di sini. Di sini masuk lingkaran yang terluar dari pura yang angker. Ayo. Ini sudah ada yang mengikuti. Ada canang gitu lah. Sangat boleh sembarangan ya, kita harus minta izin. Tempat ini sangat angker ya, sangat bersih. Yang aturan. Oh, peniki teman-teman, terang Lampung. Ini kalau masuk di sini auranya sudah beda. Ini bukan pohon biasa ini. Ini bukan pohon biasa. Nah, di alam lain ini laki-laki nih. Banyak anak kecil yang gelantungan. Dia menunggu. Ini besar gitu. Ini semua pohon keramat. Jalan. Yes, tuh. Semua pohon di sini rata-rata semuanya keramat. Itu bukan pohon biasa, semuanya ini bukan pohon biasa. Ketika memasuki rimbunnya areal pura, terasa aura sangat sejuk, tajam dan kuat, namun sangat bersahabat. Itu Betara sudah tahu apa yang kita pikirkan di tempat ini. Dan yang terpenting memasuki sebuah tempat sakral adalah kebersihan hati, punya tata krama dan sopan santun. Karena kekuatan kesaktian manusia tidak ada apa-apanya di tempat seperti ini. Ini ada penggawangan di sini, tempatkan taman pole. Pakai selimut merah, seorang laki-laki juga, kuatannya luar biasa, disebut. Alam Baliku memang full power dan mistis.
karena segala sesuatunya yang hidup punya nyawa dan terkoneksi dengan alam-alam yang lebih tinggi, alam-alam para dewa dan dewi. Laki-laki tinggi sekali, tidak bisa. Kamu batik poleng, ada selendang yang merah, bajunya putih sampai sini. Ini ada macannya, namanya macan. Bro, sini lagi satu. Jika Anda punya hati yang bersih, Anda akan merasa enteng dan menyenangkan jika masuk ke area ini, karena mereka menyenangi manusia-manusia yang benar-benar berhati bersih, bukan yang datang dengan beragam tujuan-tujuan duniawi atau tujuan-tujuan licik lainnya, mencari pusaka misalnya, atau mainan anak-anak lainnya. Ya, itu cuma mainan anak-anak spiritual menurut mereka. Yang terpenting dalam spiritual adalah bakti. Bakti dengan Yang Maha Kuasa sendiri, menyayangi alam dan segalanya. Ini di sini di panglimanya di sini. Tingginya setinggi ini. Tinggi pohon besar hitam. Ini banyak yang sedang liatin kita di sini. Mudah-mudahan juga di sini. Auranya di sini kalau untuk meditasi, untuk menenangkan diri bagus sekali. Rencananya lagi. Ini ada perempuan yang duduk di sini ya. Ini amang-amang, kalau baliknya ini amang-amang, jaga dari pura. Itu ingin mengenal alam Bali, ingin mengenal aura, power dari alam Bali, datanglah ke pura ini. Adanya kerawan, Siki mantu nih, permen ini, permen. Masuk, Swastiastu. Ini Banten ini. Dari penglihatan admin dari residu energi yang tertinggal, dulu di sini ada ratusan kera yang menjaga tempat ini. Entah kenapa kera itu sekarang menghilang. Apakah kera itu sudah melakukan kesalahan dalam tugasnya? Entahlah, sepertinya memang mereka sudah melakukan kesalahan.
Mengenai keberadaan pura ini, mungkin kalau dilihat dari gaib ini sudah ratusan tahun. Dulu di sini hanya ada pohon enau, jenis pohon enau. Ada orang yang seperti ada orang tua yang nggak pakai baju bertapa di sini. Kemudian akhirnya dia dapat puisik, akhirnya sembuh dari sakit. Nah, inilah tujuan dibuatnya pura ini. Dia minta kesembuhan dan anugerah dulu di pohon enau kalau nggak salah di seberang sana. Kalau lingkungan sini semuanya alami, bersih, auranya sangat suci. Dominan aura dari dewata yang aura feminim. Oh, ini bukan pagar, ini bukan pagar, ini ular yang panjang. Di sekeliling ini bukan kayu-kayu biasa. Ini kalau di alam lain ini seorang perempuan juga, orang perempuan. Dominan di sini perempuan, bukan kayu biasa. Oh, itu perempuan yang masih muda, ya, perempuan yang masih muda. Di sini adalah seperti istananya penjaga hutan, istananya penjaga hutan. Kalau di luar sana lebih keras, orangnya dominan keras, penjaga yang sifatnya keras, melindungi pura ini. Jadi jadi tidak bisa dipisahkan, antara kesucian dan kekuatan, tidak bisa dipisahkan. Di dalam sini ibaratnya kesucian, luar sana power, seperti lilin ya, ibaratnya seperti lilin. Ada cahaya, ada penerangan, dan ada apinya, ada powernya. Kalau Anda bermacam-macam, di sini ingin merusak alam, mengambil kayu sembarangan, Anda bisa kena hukuman di sini. Itu masuk kekuatan yang sangat dahsyat. Angker sekali di sini. Orang tinggi besar, orang hitam banyak. Ada ratusan. Setiap pohon yang besar-besar ini bukan pohon biasa. Itu adalah manifestasi dari makhluk-makhluk astral semua. Di belakang saya sekarang ada ini orang tinggi besar, memegang pundak saya. Ya, bisa saja mungkin. Di sini yang duduk ini dua perempuan suci, bersih, dewa-dewa. Ada ularnya juga, naganya. Ada ularnya di sana, ekornya di sana. Di sana ya. Alam Bali itu sangat magis. Jangan coba-coba bermain tempat. Powernya sangat luar biasa. Ini seperti anak-anak kecil banyak. Sepanjang jalan penasaran itu jalanan kampung, kalau ada orang lewat kan biasanya penasaran, anak kecil. Jadi di sini ini penuh dengan makhluk-makhluk astral, yang sifatnya sangat baik. Tidak beda sekali kalau kita masuk ke rumah-rumah terbengkalai, beda. Di sini tidak ada makhluk-makhluk yang seperti itu. Di sini dominan makhluk-makhluk yang baik. Pohon yang tinggi besar ini juga bukan pohon biasa, juga makhluk astral. Siapapun yang berani menebang pasti kena hukuman. Kemungkinan nyawa yang melayang.
tidak boleh ditebang, pohon-pohon tidak boleh ditebang. Jadi itu properti. Oke, itulah jalan-jalan kita hari ini, acara Dharma Yatra kita hari ini. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat unik, tempat yang disucikan. Jadi kalau ada teman-teman mau itu yatra ataupun karena di sini sangat apa namanya, sangat bares gitu loh Balinya, sangat loyal dia, sangat loyal. Kalau ada yang ingin minta sembuhan sini boleh tempatnya. Kalau ada yang ingin minta anak atau apa sini boleh juga. Jadi bermacam-macam permintaan orang kalau di tempat ini, utama yang dikabulkan itu yang mencari kesembuhan. Oke, itulah jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di observasi berikutnya. Thank you.